Hari ini saya ingin membagikan pesan firman Tuhan yang judulnya adalah Wise Woman atau wanita berhikmat. Nah, ini adalah bagian berikutnya dari seri khotbah Me and My Family. Kali ini kita ada di bagian yang keempat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang man in the family, peran pria dalam keluarga. Nah, minggu ini yang akan kita pelajari gantian, yaitu peranan wanita dalam keluarga. Ya, saya percaya bahwa kunci kebahagiaan keluarga nomor satu adalah kasih. Tapi hari ini yang saya mau bagikan kepada saudara, kunci yang kedua yaitu hikmat. Mari kita baca Amsal 14 ayatnya yang pertama. Ditulis begini. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Oke, satu ayat lagi. Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Jadi artinya rumah tangga saudara, pernikahan saudara, keluarga saudara, itu bisa tegak apa tidak, kokoh apa tidak, bahagia apa tidak, juga dipengaruhi dengan hikmat. Kalau pernikahan, kalau keluarga dibangun tanpa hikmat, maka masalah nggak bisa selesai. Akhirnya semakin runyam, semakin rumit, banyak kekecewaan, banyak sakit hati, dan akhirnya sebagian pernikahan berakhir di dalam perceraian, sebagian keluarga mengalami kehancuran. Tapi kalau Anda bangun pernikahanmu, keluargamu dengan hikmat, maka masalah bisa diselesaikan. Maka atmosfer di dalam rumah bisa jadi bagus, bisa jadi menyenangkan, bisa jadi nikmat, orang happy di situ. Dan Anda akan menikmati keluarga yang harmonis dan bahagia di dalam Tuhan. Itu sebabnya penting sekali untuk kita minta hikmat Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikan masalah di dalam keluarga kita. Kita perlu minta hikmat Tuhan bagaimana mengelola keuangan dalam keluarga. Karena keuangan juga memainkan peranan yang sangat penting sekali di dalam perjalanan keluarga kita. Itu sebabnya butuh hikmat dalam mengelola keuangan. Ya, kita perlu minta Tuhan hikmat untuk membangun suasana yang indah, yang menyenangkan di dalam keluarga kita. Kita perlu minta hikmat Tuhan bagaimana memaksimalkan dan mengembangkan semua talenta yang ada di dalam setiap anggota keluarga kita. Nah, ini hikmat sangat menentukan apakah keluarga kita maju apa tidak. Keluarga kita happy apa tidak. Keluarga kita bahagia apa tidak. Itu sebabnya sebagai wanita. Hari ini secara khusus saya mau bicara kepada saudara sebagai wanita. Saudara perlu belajar mengembangkan diri saudara. Jadi wanita yang berhikmat. Ya, saya mau bagikan kepada saudara 4 ciri wanita berhikmat. Saya mulai yang pertama. Wanita berhikmat tahu bagaimana menghormati otoritas suaminya. Oke. Kadang-kadang sebagian wanita berpikir kok enak kita istri yang disuruh tunduk sama suami. Kok firman Tuhan kayaknya nggak adil. Hari ini saya mau ngomong sama saudara. Tuhan tidak pernah salah. Bahkan di saat kita merasa kita yang benar, firman Tuhan yang keliru. Saya mau ngomong sama saudara, pada akhirnya kita akan mengakui bahwa firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tidak salah. Coba Anda renungkan, Anda perhatikan. Wanita-wanita, istri-istri yang merasa bahwa kayaknya gak adil kalau istri yang disuruh tunduk, istri yang disuruh menghormati suami, otoritas suami. Walaupun dia merasa benar, tapi akhirnya dia harus mengakui bahwa dia nggak bisa menikmati kebahagiaan yang maksimal di dalam keluarganya.
Sebaliknya, saya perhatikan istri-istri, wanita-wanita yang mau belajar untuk menerima pesan firman Tuhan, mau belajar untuk taat sama firman Tuhan dan tunduk pada suami, menghormati suami. Kayaknya awalnya pergumulan, awalnya nggak enak, awalnya nggak gampang. Tapi jangka panjangnya justru merekalah istri-istri yang akan lebih disayang sama suaminya. Merekalah yang akan lebih menikmati kedamaian, nggak banyak pertengkaran, nggak banyak perselisihan. Merekalah yang akan lebih diberkati dan ada sukacita yang melimpah yang bisa mereka nikmati di dalam pernikahan dan di dalam keluarga mereka. Jadi firman Tuhan tidak pernah salah. Karena itu kalau saudara adalah istri berhikmat, wanita berhikmat, hari ini saya mau ngomong sama saudara belajar untuk menghormati otoritas suami. Ya, saya bacakan 1 Petrus 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6a. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Saya berdoa Anda pun termasuk wanita yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Yang percayanya kepada firman Allah. Seperti apa mereka? Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Dan menamai suaminya tuannya. Wow. Saudaraku, saya ajak Anda untuk belajar dari Sarah. Bukan panggilannya kepada suaminya ya. Karena zaman sekarang kalau manggil suami sebagai tuan aneh banget. Saya membayangkan kalau istri saya memanggil diri saya sebagai tuan aneh banget. Itu sama sekali tidak perlu. Tapi yang saya ajak saudara belajar adalah sikap bagaimana Sarah sebagai istri menghormati suaminya. Menghormati Abraham. Dan mari saya beritahu saudara, sesungguhnya inilah rahasia keluarga hebat ini. Inilah rahasia kenapa Abraham jadi bapak banyak bangsa dan Sarah jadi istri, jadi ibu bangsa-bangsa. Coba Anda renungkan. Karena Sarah tahu bagaimana menghormati suaminya. Jadi mari kita buka hati kita sebagai istri, sebagai wanita belajar menghormati otoritas suami saudara. Karena Tuhan tempatkan dia sebagai kepala keluarga. Mungkin Anda tanya, gimana sih caranya sebagai istri kita menghormati suami? Saya mau ngomong, Anda belajar dari Yusuf. Yusuf itu bukan Firaunnya. Yusuf itu wakilnya Firaun. Yusuf itu the second man. Yusuf itu orang kedua di kerajaan itu. Bukan yang pertama. Orang pertama adalah Firaunnya. Tapi kalau sudah mau renungkan kisah perjalanan Yusuf, sebenarnya yang berjasa menyelamatkan Mesir dari kelaparan besar adalah Yusuf. Yang punya peranan besar adalah yang Yusufnya. Yang punya hikmat besar adalah Yusufnya. Yang kerja keras di lapangan, yang koordinasi, yang melakukan ini dan itu semuanya adalah Yusuf. Jadi peranan Yusuf besar sekali, vital sekali, dan sangat menentukan sekali. Tapi hebatnya Yusuf tidak pernah berusaha menantang otoritasnya Firaun. Yusuf tidak pernah merasa dirinya lebih dari Firaun. Yusuf tidak pernah bahkan berusaha mengambil alih otoritasnya Firaun. Dia tahu dia dipanggil bukan untuk jadi Firaun, bukan untuk jadi rajanya. Dia dipanggil untuk jadi orang keduanya. Dia dipanggil untuk jadi wakilnya. Karena itu dia taruh dirinya sebagai di posisi itu. Dan dia hormati otoritas yang Tuhan taruh di atasnya. Dia tahu bagaimana menghormati Firaun. Karena itu Anda lihat. Di dalam perjalanan Yusuf, dari waktu ke waktu, Yusuf semakin disayang sama Firaun. Yusuf semakin dipercaya sama Firaun. Yusuf semakin diangkat dan dipromosikan dan dia semakin diberkati. Saya mau ngomong begini, sebagai istri, Anda harus ngerti tempat yang Tuhan taruh. Buat saudara di dalam keluarga, itu firman Tuhan ngomong suami sebagai kepala. Ya, artinya istri sebagai penolong. Itu yang firman Tuhan ajarkan. Jadi hari ini belajarlah dari Yusuf. Benar saya perhatikan ada wanita-wanita, ada istri-istri yang benar-benar hebat. Jadi banyak wanita hebat di zaman sekarang ini.
Ya seperti Yusuf, biasanya saudaraku di dalam sebuah organisasi, itu yang peranannya paling besar adalah orang pertamanya. Misalnya di dalam sebuah kerajaan adalah rajanya yang menentukan maju apa tidaknya. Tetapi ternyata ada organisasi-organisasi tertentu di mana yang lebih berperan adalah orang keduanya. Ada orang ketiganya, wakil-wakilnya. Tapi hebatnya Yusuf sebagai orang keduanya, dia tahu menghormati otoritasnya Firaun, orang pertamanya. Demikian juga di dalam konteks keluarga. Kadang-kadang ada keluarga-keluarga yang saya perhatikan lebih dibandingkan suaminya yang berperan, istrinya lebih berperan. Istrinya lebih cekatan, istrinya lebih kompeten, istrinya lebih pintar kerja, istrinya penghasilannya lebih besar, istrinya lebih memainkan peranan yang vital di dalam keluarga. Kalau itu saudara, hari ini saya mau ngomong begini. Belajar dari Yusuf, tetap tempatkan suami saudara sebagai suami, sebagai otoritas yang Tuhan taruh di atas saudara dan belajar menghormati otoritas suami saudara. Oke, sebenarnya kalau saudara renungkan, ini juga sama. Kalau saudara sebagai suami, Anda yang lebih berperan. Kalau saudara sebagai suami yang lebih dominan, Anda lebih cekatan, Anda yang lebih menghasilkan di dalam pekerjaan, penghasilanmu lebih banyak. Dan istri di bawah saudara. Tapi tetap sebagai suami, kita harus menghormati istri kita. Suami dan istri yang tidak tahu menghormati suaminya, yang menang cuma egonya sendiri. Tapi pernikahannya pasti kalah, keluarganya pasti kalah, pasangannya pasti kalah, anak-anaknya pasti kalah. Akhirnya keluarganya tidak bisa bahagia. Karena itu saya berdoa hari ini hikmat Tuhan turun di dalam kehidupan saudara. Hikmat Tuhan mencelikkan mata rohani saudara. Mulai hari belajarlah jadi pria yang berhikmat, belajarlah jadi wanita yang berhikmat, yang tahu bagaimana menghormati pasangannya. Karena kalau saudara tahu bagaimana menghormati pasangan saudara, Anda akan menemukan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam keluarga saudara. Oke, di dalam keluarga saya juga merasakan hal yang sama. Alasan kenapa saya sangat mempercayai istri saya dan kemudian memberikan kepercayaan di berbagai macam posisi di dalam kepemimpinan, di dalam gereja kita mewakili saya di dalam banyak hal. Karena saya merasa bahwa dia tahu menempatkan posisi diri yang benar seperti apa. Dia tahu bagaimana menghargai otoritas suaminya seperti apa. Dia tidak pernah berusaha menantang otoritas saya. Dia tahu bagaimana memastikan walaupun dia punya peranan, dia mengkoordinasi, dia mengerjakan ini dan itu. Tapi dia memastikan bahwa respect, hormat tetap pada porsinya. Jadi hari ini saya berdoa jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan keluarga Allah, semua istrinya, semua wanitanya hari ini di dalam nama Yesus jadi wanita-wanita yang berhikmat, yang tahu menghargai otoritas suaminya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, wanita berhikmat berani tampil, berjuang demi menyelamatkan keluarganya. Jadi bahkan berani meresikokan dirinya sendiri. Karena dalam perjuangan kadang-kadang ada resiko yang harus kita tanggung. Yang harus kita hadapi. Demi menyelamatkan keluarga kita sendiri. Ya, jadi saudara sebagai wanita, saudara jangan pasif. Kalau ngelihat keluarga saudara sedang menghadapi tantangan. Kalau ngelihat keluarga saudara sedang dalam situasi di mana butuh seseorang untuk berjuang. Jangan pasif. Jangan jadi istri yang cuma diam saja gak ngapa-ngapain. Tapi saya ajak saudara jadi wanita yang berhikmat, yang bersedia, yang berani untuk tampil. Bahkan ambil resiko, berjuang, ikut berkorban demi keluarga saudara. Itu contoh dalam Alkitab Anda bisa lihat. Yaitu kisah suatu kali dalam kerajaannya Daud muncul seorang pemberontak namanya Seba bin Bikri. Itu sebabnya Daud memerintahkan panglimanya yaitu Yoab untuk mengejar dan menghentikan pemberontakan itu. Nah Seba ini lari dan sembunyi di satu kota. Yoab tahu, Yoab kejar di sana, Yoab kepung kota itu.
Bukan cuma dikepung, tapi Yoab sudah merencanakan untuk menghancurkan dan membinasakan semua yang ada di kota itu. Artinya semua yang hidup di sana, penduduknya, semuanya terancam. Dan di dalam keadaan yang sangat genting seperti itu, semua orang ketakutan. Termasuk para pria di kota itu juga ketakutan. Termasuk para tua-tua kota itu diam berkutik. Gak berani melakukan apa-apa. Gak berani negosiasi sama Yoab. Gak berani untuk ngomong sama Yoab. Sampai muncul seorang wanita berhikmat. Dan wanita berhikmat ini dia ambil resiko. Karena untuk dia maju, kalau sampai salah, ya maka nyawanya melayang. Jadi wanita ini ambil resiko, mempertaruhkan dirinya demi kotanya. Karena dia tahu kalau dia nggak berjuang, kalau dia nggak tampil, maka kotanya binasa. Maka keluarganya binasa, maka suaminya binasa, maka anak-anaknya binasa. Karena itu sebagai seorang wanita berhikmat, dia tampil, dia bicara dengan Yoab, dia melakukan semua yang bisa dia lakukan. Dan Tuhan menolong dia, Tuhan menyertai dia dengan hikmatnya yang luar biasa. Akhirnya kota itu diselamatkan. Akhirnya pemberontakan itu dipadamkan. Akhirnya mereka bisa kembali menikmati damai dan keselamatan di dalam keluarganya dan di dalam kota itu. Hari ini saya berdoa karena hikmat saudara, para istri, para wanita keluarga Allah. Doa saya keluarga saudara diselamatkan. Doa saya suami saudara, anak-anak saudara diluputkan dari bahaya yang besar itu. Karena saudara berani bangkit dan berjuang. Jadi ternyata yang namanya membangun keluarga itu bukan cuma sekedar kita di hari H menikah selesai terus kita nggak ngelakuin apa-apa. No, kalau saudara membangun rumah tangga, Anda membangun keluarga sebagai wanita, ada peranan yang harus Anda kerjakan. Kalau Anda ngerti keluarga saudara sedang dalam bahaya, keluarga saudara sedang dalam ancaman secara keuangan, ada beban hutang yang besar. Bila perlu Anda yang biasanya tidak bekerja, sekarang Anda bangkit dan Anda ikut bekerja. Anda ikut menanggung beban dalam keluarga. Anda ikut berjuang gimana caranya supaya keluarga saudara bisa survive. Supaya hutang itu bisa diselesaikan. Dan supaya keluarga saudara bisa terluput dari bencana keuangan yang besar. Kalau Anda melihat anak-anak saudara hampir salah jalan. Kalau Anda melihat ada pergaulan yang buruk yang mengancam masa depan anak-anak saudara, Anda jangan cuma diam saja. Sebagai orang tua, sebagai mama, sebagai wanita berhikmat, Anda harus berani tampil, Anda harus berusaha bagaimana caranya untuk bisa merebut kembali anak saudara, menyelamatkan anak saudara dari pergaulan yang buruk, sehingga masa depannya bisa diselamatkan. Itu wanita yang berhikmat, gak cuma pasif terus gak ngelakuin apa-apa. No, saya ajak para wanita keluarga Allah mulai hari ini bangkit dan berjuang buat keluarga saudara. Di dalam keluarga saya, tepatnya di dalam keluarga papa saya, ya, dalam hal ini mama saya adalah sebuah teladan yang luar biasa. Saya yakin buat kita semua. Seringkali banyak orang hanya familiar dengan kisah perjalanan iman dari Pak Obaja. Tapi saya mesti ngomong begini sama saudara, tanpa Bu Obaja, tanpa iman yang dimiliki Bu Obaja, tanpa perjuangan Bu Obaja, sebenarnya hari ini gereja kita nggak akan jadi seperti sekarang gereja kita ada. Anda harus ngerti, di saat yang sangat menentukan. Saya ngerti sekali, itu pada zaman itu momen yang sangat menentukan. Di mana Tuhan kasih rema kepada Pak Obaja pada waktu itu, ya, untuk membeli sebuah gedung bioskop dan kemudian dirubah menjadi gedung gereja. Yang mana pada waktu itu proyek ini besar sekali, raksasa sekali, melampaui kekuatan secara manusia. Sehingga Pak Obaja karena ngitung kekuatan nggak bisa, sebenarnya sudah hampir mundur. Ya, jadi sebenarnya sudah mau dilepas proyek itu. Tapi yang luar biasa, Bu Obaja, mama saya di momen yang menentukan itu, dia bangkit dalam iman. Dan dia menguatkan hati Pak Obaja, dia menguatkan hati suaminya. Dia berkata, Pak,
Jangan takut Pak, ayo maju Pak. Ini Tuhan yang buka jalan. Kita berjuang bersama Pak. Pasti bisa. Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Kita kerahkan semuanya. Kita serahkan segalanya. Kita korbankan semuanya. Gedung bioskop itu harus dibeli dan harus jadi gereja. Jadi Anda harus tahu, gedung gereja kita di Solo, pusat di sana, saudaraku, awal dari semua kegerakan di semua kota ini, saudara harus ngerti. Ya, itu sebenarnya imannya Bu Obaja. Ya, di momen yang menentukan itu, dia bangkit dalam iman, dia korban semua yang dia punya, semua hartanya, semua asetnya itu yang dijual semuanya, dia serahkan semuanya. Sehingga yang harusnya nggak mungkin, jadi mungkin. Gedung bioskop itu akhirnya terbeli, kemudian berubah jadi gedung gereja. Dan dari situ momentum awal kegerakan besar terjadi di gereja kita. Karena ada seorang wanita yang berhikmat, maka gereja kita mengalami kegerakan dan terobosan, kemenangan yang besar. Masa depan kita diperbesar. Doa saya seperti itu juga iman dari Bu Obaja turun kepada semua wanita-wanita keluarga Allah, seluruh jemaat pelayan Tuhan keluarga Allah. Jadi wanita yang bangkit dalam iman, wanita yang berani berjuang buat keluarganya, wanita yang berani bahkan berkorban, ambil resiko demi menyelamatkan keluarganya, demi masa depan keluarganya. Amin. Jadi saya ajak saudara jangan pasif lagi. Sebagai wanita jangan cuma diam lagi. Ambil bagian saudara. Mainkan peranan saudara. Berjuang buat keluarga saudara. Berjuang buat suami. Berjuang buat anak-anak saudara. Itu wanita berhikmat. Itu yang kedua. Yang ketiga. Wanita berhikmat itu cirinya lemah lembut. Bukan lemah ya, tapi lemah lembut. Saya ajak saudara untuk melihat satu kisah tentang seorang wanita dalam Alkitab yang bisa jadi teladan luar biasa. Bagaimana kelemah lembutan itu benar-benar menentukan keluarganya selamat apa tidak, keluarganya bahagia apa tidak. Oke, pada waktu itu saudara harus mengerti Abigail adalah istri seorang pria namanya Nabal. Dan Alkitab mencatat Nabal ini pria yang bebal. Paling repot kalau punya suami yang bebal. Benar apa tidak? Itu sudah bohat saudaraku. Ya, jadi itu keadaan Abigail. Tapi ini wanita berhikmat. Masalahnya suaminya suka cari gara-gara. Dan pada waktu itu si Nabal ini cari gara-garanya sama Daud. Daud dan orang-orangnya sudah jagain para gembala-gembala mereka. Semua hartanya dilindungi dan lain sebagainya. Tapi Nabal ini kalau ngomongan gak diatur, ngomongan rocos gak karu-karuan. Ya, dan sangat menyakiti hatinya Daud. Daud marah besar. Dan dia ngomong sama orang-orangnya, ayo siap semuanya. Angkat pedang, kita perang, kita habisin Nabal. Jadi Daud sedang terbakar dengan emosi, mau datang dan menghancurkan Baal beserta dengan semua harta miliknya. Jadi buat Abigail bukan hanya Nabal yang terancam, tapi juga keluarganya terancam, nyawanya sendiri terancam, anak-anaknya terancam. Dalam keadaan yang seperti itu, mari kita lihat apa yang dilakukan Abigail, bagaimana dia meresponi semuanya itu sehingga keluarganya bisa selamat. Kita baca 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 24. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud. Dengan mukanya sampai ke tanah. Coba Anda renungkan ya. Abigail waktu mau ngomongan sama Daud supaya meredakan emosinya Daud, amarahnya Daud. Dia gak sekedar ngomong. Jadi wanita tuh gitu. Jadi wanita tuh gak asal ngomong. Yang penting niatku baik, hatiku baik. No, bukan cuma hati yang benar, hati yang terpenting. Tapi cara ngomong juga sangat penting. Lihat Abigail, dia gak sekedar hatinya niatnya pokok mau damai. No, tapi cara ngomongnya diatur. Waktu ngomongan sama Daud, dia turun dari kudanya. Benar apa tidak? Dia turun dari atas keledainya. Lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ibaratnya kalau di zaman kita sekarang bukan cuma ngomong tapi sampai membungkuk untuk memberi hormat.
untuk menunjukkan sikap respect-nya kepada Daud. Lanjutkan. Ayat yang ke-24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Ibaratnya sekarang ini Abigail ngomong, aku sajalah yang nanggung semua kesalahan itu. Aku yang salah. Jadi dia gak memperkarakan Daud. Dia gak ngomong, kamu jangan emosi, kamu jangan, no. Dia ngomong, aku yang salah, kita yang salah. Sudah biar aku yang nanggung ini. Dan dia ngomongnya dengan sopan sekali, izinkanlah aku. Coba Anda lihat, perhatikan. Ini perkataan seorang wanita yang lemah lembut. Dan mari kita lihat. Kuasa perkataan yang lemah lembut. Sikap yang lemah lembut. Amsal 15 ayat yang pertama. Ditulis begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ketika Abigail ngomong dengan lemah lembut seperti itu, maka amarahnya Daud yang meledak-ledak diredakan. Dan karena itu keluarga Abigail diselamatkan. Jadi kelemah lembutan Abigail itu menyelamatkan keluarganya. Karena itu Abigail disebut wanita berhikmat. Saya berdoa hikmat dari Tuhan ini turun juga dalam hidup saudara. Sehingga saudara gak asal ngomong, gak asal bertindak, gak asal bersikap. Anda gak ngomong lagi yang penting hati, aku gak niat jahat. Tapi ngomongannya amburadul, ngomongannya serampangan. Sikapnya gak karu-karuan, no. Belajar. Kalau jadi wanita, jadilah wanita yang berhikmat. Yang tahu bagaimana bersikap dengan lemah lembut. Berkata-kata dengan lemah lembut. Karena kelemah lembutan saudara bisa menyelamatkan pernikahan saudara. Kelemah lembutan saudara bisa menyelamatkan keluarga saudara. Harusnya perselisihannya besar. Harusnya konfliknya besar. Tapi karena Anda lemah lembut. Maka masalah besar bisa dikecilkan. Masalah kecil bisa dihilangkan. Maka pertengkaran-pertengkaran yang tadinya banyak terjadi. Sekarang mulai diredakan. Mulai semakin sedikit. Dan hari demi hari yang Anda alami di dalam keluargamu lebih banyak damainya, lebih banyak ketenangannya, dan lebih banyak sukacitanya. Dimulai dengan kelemah lembutan. Karena itu hari ini saya berdoa, hikmat dari Tuhan untuk hidup dengan kelemah lembutan saat ini memenuhi hidup saudara. Amin. Yang terakhir yang keempat, wanita berhikmat tidak menyimpan kekecewaan. Yang namanya hidup bersama, pasti ada gesekan, pasti ada perbedaan, dan pasti ada kekecewaan. Tapi kalau engkau berhikmat, baik engkau pria maupun wanita, jangan simpan kekecewaan. Karena kalau saudara nyimpan kekecewaan, yang di hati gak enak, hati kita sendiri gak enak. Kalau hati kita gak enak, apa yang dalam hati itu yang meluap keluar. Ngomongnya kita juga gak enak, sikapnya juga gak enak. Kalau kita ngomong gak enak, sikap gak enak, atmosfer rumah gak enak. Kalau atmosfer rumah gak enak, maka gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita, gak ada kebahagiaan dalam keluarga saudara. Karena itu kalau engkau berhikmat, jangan simpan kekecewaan. Saya ajak saudara bereskan kekecewaan itu. Nah, kita harus ngerti gini. Ya biasanya nih pada umumnya, kalau pria itu lebih logika. Kalau wanita itu lebih kuat perasaannya. Betul apa tidak? Ya, jadi karena wanita itu lebih kuat perasaannya, dia lebih gampang bersimpati, dia lebih gampang berempati, ngerti, merasakan perasaannya orang lain. Tapi kelemahannya adalah kalau sampai kena, sakitnya lebih dalam, akibatnya membereskan kekecewaan dan sakit hatinya juga butuh waktu lebih lama. Buat orang seperti saya yang kuat di logika, justru kelemahan saya sebaliknya. Saya kurang bisa merasakan simpati, empati. Jadi itu kelemahan saya.
Tapi kelebihannya kalau sampai kena pun, kenanya nggak sedalam itu. Dan nggak butuh waktu lama buat saya untuk recover. Nggak butuh waktu lama buat saya untuk melepaskan kekecewaan, mengampuni, cepat membereskan. Nggak ada masalah, setelah itu nothing happen. Nggak ada masalah apa lagi. Karena di hati gampang beresnya. Tapi saya ngerti buat wanita yang kuat di perasaannya, karena lebih sensitif di situ. Itu kekuatannya, tapi di satu sisi yang lain, itu juga kelemahannya. Kalau sampai kenanya lebih dalam, sakitnya lebih dalam. Untuk membereskan butuh waktu lebih lama. Dan butuh kesungguhan lebih besar. Tapi apapun itu hari ini saya ajak saudara ambil komitmen. Ayo buka hati saudara, biarkan kasihnya mengalir dalam hatimu. Dan biarlah Tuhan yang memampukan saudara untuk mengampuni. Untuk melepaskan kekecewaan. Sehingga saudara hari dimerdekakan. Hati saudara dilegakan. Dan engkau bisa menikmati kembali. Di hatinya lega. Kalau hati lega, ngomongannya juga lega. Sikapnya enak. Atmosfer rumah saudara jadi baik. Maka engkau akan kembali menikmati sukacita dan keharmonisan di dalam keluarga saudara. Anda coba lihat, Sarah. Ya, jadi Sarah itu gak gampang. Kenapa? Karena kalau Anda baca dalam Alkitab, Anda bisa melihat dia punya suami, memang kaya. Suaminya hebat, penuh dengan iman, tapi punya kelemahan. Jangan lupa ya, bahkan pria seperti Abraham yang penuh dengan iman pun bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tetapi ternyata punya kelemahan. Kelemahannya apa? Anda lihat dalam Alkitab. 2 kali Abraham tidak mengakui Sarah sebagai istrinya. Karena takut kalau sampai masalah sama raja ini, raja itu. Sehingga akhirnya 2 kali Sarah itu diambil sama raja ini, raja itu mau dijadikan istrinya. Dan Abraham cuma diem. Tapi sebaliknya, ketika Abraham dengar Lot, ponaannya dalam kondisi yang berbahaya, terancam nyawanya. Anda bisa baca itu. Abraham menyiapkan ratusan orang-orangnya. Dia pergi berperang melawan raja-raja demi menyelamatkan Lot, menyelamatkan ponaannya. Coba Anda renungkan, kalau engkau jadi istri, engkau jadi Sarah. Untuk orang lain Abraham mempertaruhkan segalanya. Tapi untuk istrinya Abraham jadi pengecut. Abraham cari aman. Gak berani beresiko. Anda kalau jadi istri, Anda kalau jadi Sarah, sakit hati enggak? Kebanyakan istri gak akan bisa memaafkan suami yang kayak gitu. Sebagian istri sudah gak bisa melepaskan kekecewaannya. Tapi beda dengan Sarah. Sarah walaupun sakit, walaupun kecewa, walaupun gak enak. Tapi Sarah bisa mengampuni Abraham. Sarah bisa melepaskan kekecewaan yang ada dalam hatinya. Dan karena itu saya percaya, karena alasan inilah Sarah disebut sebagai ibu bangsa-bangsa. Bukan cuma Abraham. Abraham jadi bapak banyak bangsa, kenapa? Karena imannya hebat. Tapi Sarah jadi ibu bangsa-bangsa karena kasihnya luar biasa. Karena dia bisa mengampuni suaminya. Karena dia bisa melepaskan kekecewaannya. Saya berdoa wanita-wanita keluarga Allah. Para jemaat keluarga Allah. Orang-orang yang diberikan kasih yang besar. Diberikan hati yang besar. Sehingga hari ini saudara ambil keputusan. Melepaskan pengampunan. Dan mengasihi. Anda akan melihat. Sama seperti Sarah diangkat jadi ibu bangsa-bangsa. Masa depanmu akan diperbesar. Keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Anda mau? Anda siap jadi wanita yang berhikmat? Jadi pria yang berhikmat? Inilah yang ku punya. Jadi sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Dalam roh. Mari semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita angkat kedua tangan kita. Katakan, inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya. Hati sebagai hamba. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saya percaya firman Tuhan hari ini Roh Kudus pakai untuk berbicara dalam hidup banyak orang. Amin. Bukan cuma para wanita, tapi juga para pria. Karena yang namanya menghormati pasangan itu bukan cuma wanita yang harus menghormati suami. Tapi juga pria harus menghormati istrinya juga. Sama. Ya, ketika bicara mengampuni sama-sama. Juga harus mengampuni, mengasihi sama-sama. Jadi hari ini saya percaya Roh Kudus sedang berbicara karena Roh Kudus ingin membawa pemulihan terjadi dalam keluarga saudara. Karena itu mari kita sadari kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita butuh Yesus untuk ambil alih semua situasi yang ada dalam keluarga kita. Sehingga pemulihan bisa terjadi. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara yang belum pernah undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Ini kesempatan yang terbaik. Mari buka hati. Kita minta Dia masuk dalam hidup kita. Anda yang sudah pernah, tapi saudara sempat jauh, sempat undur dari Tuhan. Mari kita dedikasikan ulang hidup kita kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan jiwaku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus Kristus. Dan aku percaya, karena Tuhan Yesus, dosa-dosaku sudah diampuni. Dan hidupku sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya kita angkat dua tangan. Kita ambil waktu berdoa buat keluarga kita. Buat teman-teman kita yang belum percaya kepada Yesus, yang belum diselamatkan. Mari kita berdoa, Tuhan, pakai kami, selamatkan keluarga kami. Pakai aku, selamatkan teman-temanku. Pakai Tuhan, pakai Tuhan. Karena janjimu, satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Pakai aku Tuhan. Mari saya ajak semuanya, kita berjuang buat keluarga kita. Jadilah pribadi, jadilah pria dan wanita yang berani berjuang buat keluarga saudara. Berjuang buat keselamatan keluarga saudara. Keselamatan suami, keselamatan istri, keselamatan orang tua, keselamatan anak-anak, keselamatan keluarga besar. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Ora lawasyara lawalawa. Ora lawasyara lawalawasyara lawa. Sikira lawasyara lawasyara. Jesus. 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 Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua saudaraku. Kita perlu ngomong sama Tuhan. Tuhan, ini hati sebagai hamba. Aku mau taat pada firman-Mu. Dan khususnya mengampuni itu enggak mudah. Terlebih lagi kalau itu sudah sampai kena di hati yang paling dalam, lukanya sakit sekali, kejadiannya parah sekali. Melepaskan kekecewaan dan mengampuni, saya ngerti itu enggak gampang. Kadang-kadang orang kecewa dengan pasangannya, dengan keluarganya, karena keluarganya melakukan hal yang salah.
karena suaminya selingkuh, karena suaminya main tangan, ngomongnya kasar. Tapi saya juga mendapati ada sebagian orang yang terluka, bukan karena keluarganya melakukan yang salah, bukan karena suaminya melakukan hal yang salah, tetapi karena suaminya tidak melakukan hal yang benar. Karena suaminya pasif dan suaminya nggak pengertian, suaminya nggak simpatik, suaminya nggak romantis, nggak memahami perasaannya, nggak memastikan kebutuhannya, dan seterusnya. Saya nggak tahu apa yang saudara alami di dalam pernikahan dan di dalam keluarga saudara, tapi setiap pribadi itu pasti diizinkan ada dalam situasi tertentu di mana kita itu mengalami luka dalam hati kita, ada kekecewaan dalam hati kita. Tapi hari ini saya ajak saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau punya hati sebagai hamba. Aku mau belajar untuk melepaskan kekecewaan. Aku mau belajar untuk mengampuni. Seperti Sarah, dia mau mengampuni. Dia mau berhati besar, berjiwa besar. Dia mau mengampuni suaminya sehingga keluarganya diperbesar. Masa depan keluarganya diperbesar. Bahkan suaminya jadi bapak banyak bangsa. Bahkan dia sendiri menjadi ibu banyak bangsa. Aku juga mau Tuhan. Anda yang mau angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau melepaskan kekecewaan. Mulai sekarang, aku mau mengampuni suamiku, mengampuni keluargaku. Mari masing-masing semuanya berdoa, Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi hati ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga aku mampu mengampuni. Aku mampu melepaskan kekecewaan. Penuhi Tuhan dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Jamah hati ini ya Tuhan. Sembuhkan hati ini ya Tuhan. Jamah, sembuhkan hatiku ini Tuhan. Aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan kekecewaan. Oh, pulihkan Tuhan pernikahan kami. Pulihkan keluarga kami. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Semuanya lambaikan dua tangan, katakan, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Mari sekali lagi kita angkat dua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.